Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di video kali ini kami akan memberikan informasi seputar ekoenzim. Tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih ke kalian tentang permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita. Permasalahan lingkungan yang sangat menjadi perhatian pemerintah adalah soal sampah. Permasalahan lingkungan ini seperti tidak ada habisnya saja. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2021, komposisi sampah berdasarkan jenis dan sumber sampah didominasi oleh sampah organik yang biasanya berasal dari sampah rumah tangga seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Berikut grafik komposisi sampah yang kami dapatkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Diagram menunjukkan kalau limbah rumah tangga yang biasanya merupakan sampah organik, presentasenya lebih tinggi daripada jenis sampah lainnya. Sampah organik jika ditumpuk terlalu lama akan menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Contohnya pencemaran udara yang menghasilkan gas metana dan menyebabkan pemanasan global dan dampak lainnya. Seharusnya, sampah organik ini bisa dijadikan sebagai bahan atau produk yang bisa dimanfaatkan untuk lingkungan sekitar. Kalian tahu nggak sih, sampah organik seperti limbah sayuran dan buah bisa dimanfaatkan menjadi cairan serbaguna yaitu ekoenzim? Kalian tahu nggak sih apa itu ekoenzim? Agar tahu informasinya, yuk ikutin terus perjalanan kita. Kami berkesempatan untuk mengunjungi rumah Pak Ketut Budianto. Pak Ketut Budianto adalah salah satu pendiri sekaligus ketua organisasi Ekoenzim Nusantara, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi. Organisasi Ekoenzim Nusantara adalah sebuah organisasi yang memanfaatkan dan mengolah sampah organik menjadi sebuah cairan serbaguna yaitu ekoenzim. Pengolahan ini dilakukan untuk menjadikan bumi kita tetap sehat dan lestari. Banyak sekali manfaat dari cairan ekoenzim ini, baik untuk udara, air, rumah tangga, sebagai pupuk, maupun untuk kesehatan tubuh manusia. Tutur Pak Ketut Budianto. Saya baca-baca itu ekoenzim juga bisa buat kumur-kumur katanya. Bisa, kagak? Itu beneran bisa Pak? Bisa. Jadi dengan orang yang punya karyawan, busi berkah, itu ambil air gelas, kasih sedikit itu tenggorokan, dia akan menghilangkan bau mulut, membunuh bakteri jahat di mulut, dan memegangkan pernapasan. Yang saya sembuh karyawan, yang busi berkah bisa hilang. Itu pun bisa. Lalu Pak, saya mau bertanya lagi. Kan tadi kan ada yang untuk kumur-kumur, terus ada yang untuk lantai. Untuk bahan-bahannya apa tetap sampah yang sama juga atau ada jenis-jenisnya? Jadi gini, kita itu dia masih prasampah ya, belum sampah ya. Karena kita belum buang ke tempat sampah. Kalau kita buang ke tempat sampah itu namanya sampah. Tapi kalau belum bisa dibuang berarti prasampah. Yang kita buang yang segar, yang bagus. Buah yang segar, yang bagus. Potongan kangkung, banyak segar. Kalau busuk nggak boleh, busuk, kering, keras nggak boleh. Yang segar aja kita gunakan. Untuk proses fermentasinya sendiri biasanya berapa bulan ya Pak? Fermentasi ini kan udah diteliti selama 30 tahun lebih oleh Rosukon, ilmu ekoenzim. Rosukon, Dr. Rosukon Kampung dari Thailand. Beliau mengabdikan hidupnya 30 tahun lebih buat ekoenzim ini. Begitu berhasil, formula itu beliau serahkan ke PBB. Formulanya, jadi tidak ada orang yang bisa membuat paten. Dan ilmunya dia sebarkan semua orang. Dibantu oleh Ibu Juan dari Malaysia. Jadi formula itu sudah baku, fermentasi minimal 3 bulan. Dengan gula merah semua. Yang nggak boleh hanya gula pasir. Membahas soal global warming tadi, apakah ekoenzim juga bisa meminimalisir terjadinya Pasti global bisa, warming? bisa dong. Ya. Sangat bisa. Jadi apa? Kalau ibu mau sabun ya, kalau habis beli pepaya aja mana kan pasti kan dibuang ke tempat sampah itu duitnya kan. Ya. Kan dia akan membusuk dia di pH dan dia menghasilkan gas metana. Ya. Kan itu kan salah satu sumber gas rumah kaca.
Tetapi kalau kita olah menjadi ekoenzim, sebaliknya dia akan menghasilkan gas O3 namanya, gas ozon. Kita mengurangi gas metana, kita dapat gas ozon. Kita pun aja mendapatkan apa? Manfaat dari itu sendiri, ekoenzim itu buat apa? Buat nyuci baju. Tentang depannya Nggak ada. Ekoenzim tidak ada kadaluarsanya. Ekoenzim semakin lama difermentasi dia semakin bagus ya. Pertama, kita siapkan alat dan bahan. Ada limbah sisa buah-buahan, molase, air, lalu wadah yang bermulut besar, dan gelas ukur. Langkah pertama, isi ember dengan air. Banyak air dalam wadah 60% dari ukuran wadahnya. Jika ukuran wadah 10 liter, maka air yang dibutuhkan adalah 6 liter. Lalu, masukkan molase atau gula merah dengan takaran 10% dari berat air. Jika berat air 6 liter, maka molase yang dibutuhkan adalah 600 gram. Setelah itu, masukkan limbah sisa buah-buahan dan sayur-sayuran, yaitu 30% dari berat air, lalu aduk dengan rata. Jika berat air 6 liter, maka limbah yang dibutuhkan adalah 1800 gram. Lalu yang terakhir, tutup rapat wadah dan beri label tanggal pembuatan dan tanggal panennya. Ini adalah hasil fermentasi ekoenzim yang sudah kami buat pada bagian sebelumnya. Cairan ekoenzim dalam wadah ini baru difermentasi kurang dari 1 minggu, sehingga masih terus kami pantau perkembangannya. Menurut hasil survei kami saat berkunjung ke rumah Pak Ketut Budianto, ekoenzim yang sudah difermentasi selama 3 bulan atau lebih sudah siap dipanen. Limbah yang ada di dalam wadah akan mengendap dan biasanya akan muncul jamur berwarna putih di permukaan. Ekoenzim yang sudah dipanen akan beraroma asam segar dan berwarna coklat seperti ini. Lalu cairan ekoenzim ini disaring untuk memisahkan cairan dari jamur dan ampasnya. Cairan dan ampas dari sisa fermentasi ekoenzim ini jangan dibuang karena dapat dimanfaatkan kembali. Hasil dari fermentasi ekoenzim ini dapat dikemas dalam botol plastik atau jerigen yang bertutup rapat. Ekoenzim merawat bumi. Yeay.